Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini bukan pembukaan ya Pak ya? Saya mau santai aja ya. Pak Misbakun, terima kasih atas dorongannya supaya saya datang ke sini. Sebenarnya saya capek, tapi karena dia ketua komisi 11 saya nggak berani. Dia bos saya kalau di sana. Nanti saya dicecer pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Jadi kalau di komisi 11, Pak Misbakun adalah salah satu ahli yang saya takuti. Jadi sebelum rapat saya baik-baikin dia supaya jangan nanya macam-macam. Ini kita ngomong tentang kondisi perekonomian Indonesia seperti apa dan global seperti apa. Orang-orang bilang katanya saya sedikit membalikkan sentimen di sini karena waktu acara selesaian dulu kan, waktu April dengan Presiden. Sebetulnya saya tidak membalikkan sentimen, saya hanya menyadarkan teman-teman investor keadaan ekonomi kita seperti apa sebetulnya. Habis itu investornya insaf, oh ternyata bagus, jadi mereka makin berani investasi sehingga bursa saham naik sampai sekarang. Next, habis itu kan setelah perang dagang segala macam, IMF mengeluarkan prediksi ekonomi Indonesia. Yang halaman 2. Ini beda kayaknya nih. Oh udah, di sininya beda ya? Oh bisa beda. Di Matadornya masih... Ya, mohon dibantu mungkin untuk Matadornya agar disesuaikan dengan presentasi dari Pak Purbaya. Jadi saya mesti ikut dengan Pak Misbakun rupanya. Jadi setelah IMF mengeluarkan prediksi baru di bulan April ya, April kalau nggak salah ya, kita prediksi ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh hanya 4,7% di tahun 2025 ini. Dan berbagai lembaga domestik langsung ikut merevisi ke bawah, memang kita bisa tumbuh hanya 4,7%. Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009, proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Kalau kita percaya IMF, bodoh amat kita. Terus di tahun 2020, proyeksi IMF 0,5. Sekarang aktualnya minus 2,1, meleset lagi kan. Terus kita lihat global proyeksi IMF di tahun 2009 itu minus 1,3. Aktualnya tuh minus 0,4 ya yang dia. Kita tumbuh 4,6. Tahun 2025 kalau kita lihat justified nggak IMF memprediksi ekonomi kita tumbuh 4,7%. 2025 global tumbuhnya 2,8%. Kita tumbuhnya 4,7. Kenapa bedanya banyak? Waktu global contraction 0,4, kita 4,6. Waktu global tumbuh 2,8, kita 4,7. Artinya IMF menganggap kita tidur. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik, jadi Anda jangan percaya IMF. Kalau nanya prediksi ekonomi, tanya saya aja, saya yang paling tahu kok. Jangan tanya IMF. Jadi 2009 nggak ada IMF di Indonesia. Kita bisa tumbuh 4,6% ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuh negatif. Sekarang juga nggak ada. Harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. 1997-98 ada IMF, kita hancur. Jadi kalau kita berdiri kaki sendiri kita harusnya lebih bagus. Dan kita sudah punya pengalaman mengatasi krisis 97, 2008, 2001, 2002 kita bisa tumbuh dengan bagus. Next. Nanti Anda akan bilang, wah si Purbaya ini sentimen sama global multilateral organization. Ya pertama memang saya nggak percaya mereka, kayaknya mereka lebih bodoh daripada saya. Yang kedua kita hitung, secara statistik memang terlihat bahwa ketika sedang goncang dunianya, biasanya prediksi IMF meleset. Di sini hanya menunjukkan berapa akurat dia sih, MAPE namanya ya.
Kalau di atas 50%, weak dan inaccurate forecasting. 2008-2009 dia di atas 100, bahkan 855. 2020 juga 59,5. Sekarang pun keadaannya tidak pasti. Harusnya mereka sama nggak becusnya. Artinya Anda jangan terlalu khawatir dengan prediksi IMF. Next. Percaya saya aja. Nah, ini kita global sekarang seperti apa. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Kamboja, dan negara-negara lain, kalau perang dagang dengan Amerika, dampak untuk Indonesia paling sedikit. Sumbu kanan adalah berapa ekspor kita ke Amerika Serikat. Sumbu ke atas adalah tarif reciprocal. Lihat Kamboja, Vietnam, rasio ekspor ke total ekspornya ke Amerika itu besar sekali, mendekati 30%. Kita cukup kecil dibanding ekspor total kita. Jadi seandainya ada gonjang-ganjing paling dahsyat pun, kita negara yang terdampak paling kecil. Next, apalagi seperti Pak Akan bilang tadi, kita diuntungkan dengan tarif yang lebih kecil dibanding negara-negara saingan tadi. Walaupun ada indikasi katanya tim negosiasi kita menghasilkan tarif yang lebih tinggi. Anda mesti nilai tim negosiasi yang berangkat ke sana seperti apa negosiasinya. Harusnya kan negosiasi harusnya makin turun, kok makin tinggi. Mungkin belum selesai, saya pikir sih belum selesai. Harusnya sih masih bisa lebih rendah atau paling nggak sama. Kalau sama harusnya kita nggak usah kirim negosiasi ya, nggak usah kirim tim negosiasi. Ini nggak apa, gamenya seperti itu, seandainya gonjang-ganjing pun kita nggak apa-apa. Oke, next. Berikutnya. Saya cuma dikasih waktu 10 menit, katanya. Jadi, nah, sentimen di pasar domestik sudah balik sejak Sarasian kemarin ya. Ini kita lihat tuh, IHSG kita tuh sejak turun di April tahun dalam yang oranye ya. Habis itu naik kencang, sekarang sudah di atas 100 dan di atas level sebelum ganjang-ganjing yang dalam itu. Jadi rebound kita udah di atas negara-negara lain. Jadi walaupun katanya investor asing masih keluar ya, atau sedikit yang masuk. Saya nggak tahu akhir-akhir ini. Tapi awal-awalnya domestic investor yang mendrive pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan di kenaikan di IHSG. Saya pikir sih nggak apa-apa. Karena memang kita lebih ngerti kondisi ekonomi kita dibanding asing. Dan nanti kalau kita percaya ekonomi kita, investor percaya, asing pun biasanya ikut-ikutan. Next. Kita pengen tahu sih, ini sampai mana indeksnya naik? Apa berhenti di 7.000, apa naik terus? Untuk itu saya biasanya ngelihat itu ke siklus ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia itu punya siklus bisnis, ekspansi, melambat, resesi. Jatuh, rebound, naik lagi, melambat, resesi lagi, terus gitu. Itu terjadi setiap 10 tahun. Ekspansi 10 tahun, jatuh, ekspansi lagi, jatuhnya biasanya setahun. Ini saya tunjukin tanggal-tanggalnya. Maret 98, di situ ada Desember 2008, ada lagi, Februari 2009, itu adalah April 2020. Itu di mana mulai ekspansi lagi, itu masa-masa ekspansi ya, ekspansi mulai naik lagi. Next. Kalau kita bandingkan, dimulai dia ekspansi sampai puncak, terus turun lagi, apa sih dampaknya ke IHSG? Tentunya dampak ke ekonomi, otomatis dampaknya ke nilai saham kan. Anda lihat di sini, kita lihat di tahun 2001, waktu kita mulai keluar dari resesi ini, kita paling 300-an tuh IHSG. Di puncaknya di 2008, di siklus terakhir, itu hampir 2.500 saya ingat kalau nggak salah. Naiknya berapa kali? 2.500 sebagai 300, hitung aja sendiri. 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali lebih. Di 2009, di titik rendah, 1.100-an kalau saya nggak salah ya, 1.100. Di akhir siklus tertinggi itu di 7.500 kemarin. Itu di sekitar, belum, di 6.500-an lah ya. Naik berapa kali? 6.500 dibagi 1.000, 6 kali lah kira-kira.
Dari titik terendah ke titik tertinggi kira-kira 6 kali. Nggak beda banyak kan? Kemarin titik terendah berapa? 6.000 kan kira-kira. Kalau ekspansinya sampai 10 tahun, itu sampai 2030 nanti, paling enggak 6 kali 6.000. Oke, Anda bilang angkanya ketinggian. Oke lah, gue kasih separuh deh, 3 kali 6.000 masih 18.000. Enggak, artinya itulah kira-kira masa depan IHSG kita ke depan. Dulu saya juga nggak percaya waktu saya hitung di tahun 2000 ini ke sini, masa sih habis 2009 ke sana, apa iya bisa naik berapa kali lipat? Ternyata iya, dari 1.000 ke sana naik 6 kali. Dulu saya nggak percaya juga. Tapi itu track record yang ada di usaha saham kita kalau kita gabungkan dengan kondisi ekonomi kita atau dengan siklus bisnis ekonomi kita. Jadi kalau Anda yang punya horizon panjang nggak usah takut-takut investasi di pasar modal. Sekarang udah naik 7.000 tapi masih bisa naik lagi kalau Anda punya horizon lebih panjang. Ya di tengah jalan pasti akan naik turun, tapi arahnya ke arah sana. Biasanya saya benar. Jadi nggak usah takut. Next. Terus kemarin banyak data-data negatif ekonomi bulan Maret April katanya. Kenapa Pak Purbaya masih optimis? Karena saya lihat sampai dengan awal tahun mesin ekonomi kita belum jalan dengan baik. Pemerintah masih baru, uangnya belum masuk ke sistem. BI juga masih memperlambat, masih mengurangi atau masih ada masalah likuidasi perbankan. Tapi sejak bulan Januari, Februari, Maret, program-program pemerintah mulai jalan, apalagi bulan Maret, itu uang sudah masuk ke sistem. Sehingga kalau kita lihat, likuiditas sistem keuangan kita sudah membaik sekali di bulan Maret dibanding dengan akhir tahun. Kalau saya lihat, saya paling suka lihat base money atau primary money ya, base money M0, itu tumbuhnya udah 15%. Sebelumnya sempat negatif, bahkan hanya setelah itu positif hanya di bulan Januari Februari hanya 5%-an. Di Maret sudah 15%. Kalau pertumbuhan uangnya seperti itu, artinya kondisi likuiditas sistem sudah cukup baik dan ekonomi akan berjalan dengan baik. Uang tadi salah satu yang menyelamatkan kita di krisis tahun 2020. Kita injek uang sistem besar-besaran waktu itu, sehingga tumbuhnya sempat 20% lebih dan ekonominya selamat. Dan kelihatan di sini, dampak uang tadi lihat, retail sales Maret mulai naik tuh, ke positif 5,5. Kepercayaan konsumen sejak Januari, Februari, Maret sampai April masih di angka di atas 100. Artinya mereka optimis terhadap kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan. Ada orang yang bilang, itu kan cuma persepsi. Saya membela survei saya sendiri tuh. Saya sudah survei 25 tahun, saya bilang kalau surveinya 1 kali ya persepsi. Tapi kalau saya sudah survei 25 tahun dan saya kalibrasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebetulnya, itu bukan persepsi lagi. Itu gambaran real keadaan masyarakat kita seperti apa. Jadi sekarang sudah naik, artinya ke depan mereka akan belanja lebih banyak lagi, mereka merasakan ada perbaikan di perekonomian. Anda lihat juga sebelah kanan sana, mobil yang wholesale-nya sudah naik, artinya yang dikirim ke toko-toko dari pabriknya sudah naik, sudah positif lagi. Dan trennya bukan negatif, udah ke arah nyundul-nyundul ke arah positif sana. Jadi keadaannya memang cukup membaik. Kalau kita lihat bawah sini, indeks menabung juga naik. Biasanya kan kalau orang punya uang banyak, nabungnya lebih banyak. Jadi ada sisa uang yang ditabungkan. Ekspor masih bagus, hanya 1 penjualan semen, katanya negatifnya parah banget. Ada yang bilang inilah yang menunjukkan bahwa domestic demand runtuh di bulan Maret. Saya cek, kalau kita lihat di bulan Maret lalu kan bulan puasa 1 bulan penuh, sama lebaran tambah 2 minggu liburnya. Bulan tahun-tahun yang mengalami bulan puasa 1 bulan itu sedikit sekali. Cuman tahun 2011, 2014, 2022, 2025. Nah kalau kita lihat month on month pertumbuhan pada waktu itu, 2025 Maret relatif sedikit, sekian, 2022 sekian, 2011 seperti ini. Jadi
walaupun kelihatan turun dalam, masih nggak jauh-jauh amat. Penjualan semen juga sama. 2025 seperti itu, 2022 seperti ini. Jadi di level yang normal aja. Jadi itu bukan menandakan runtuhnya demand, tidak seperti itu. Apalagi kita lihat kan uang udah di sistem, masyarakat mulai belanja, tabungan mulai meningkat, tinggal tunggu aja spending akan lebih cepat lagi. Jadi kondisi fundamental domestik kita memang cukup baik karena sebagian program mulai jalan dan likuiditas di sistem perbankan sudah mulai baik. Kenapa saya bilang likuiditas di sistem perbankan baik? Karena LPS berkepentingan sekali dengan keadaan perbankan. Setiap bulan saya monitor keadaan perbankan seperti apa. Di akhir tahun lalu saya takut. Karena semuanya agak memburuk pada waktu itu. Sehingga saya siapkan uang 15 triliun cash. Untuk siap ditaruh di bank-bank yang kurang uangnya. Tapi Januari, Februari udah membaik. Maret udah membaik sekali. Jadi sekarang saya kurangin. Saya cuma taruh 3-5 triliun cash-nya, sisanya saya invest, biar nggak dikejar BPK. Jadi saya berkepentingan langsung dengan perbankan sehingga saya lihat terus dari waktu ke waktu. Jadi bukan karena LPS yang ada kerjaan, lihat ekonomi, bukan. Saya perlu melihat keadaan ekonomi untuk memastikan uang saya nggak kepake. Artinya kalau ekonomi jelek kita ngomong sana sini biar bagus gitu, biar uangnya aman gitu. Jadi bukan baik tapi ngirit. Next. Ada satu lagi data yang mengganggu. Katanya Purchasing Manager Index jatuh ke level yang rendah. Di bawah 50 lagi di 47 kalau nggak salah. Itu kan di ujung sana yang bawah tuh merah jatuh ke bawah. Wah itu artinya pengusaha cemas Indonesia akan resesi. Udah mulai keluar gitu kan orang-orang. Saya bilang nggak usah takut. PMI, Purchasing Manager Index itu kadang-kadang bisa berlaku sebagai lagging indikator yang menunjukkan masa lalu. Takutan aja tuh pengusahanya. Sehingga ketika disurvei angkanya jatuh. Oh itu kata Anda purbaya aja cari-cari alasan. Enggak. Kalau Anda nggak percaya lihat. Tahun 2021 di bulan Juli PMI jatuh ke 42 kalau nggak salah waktu itu ya. Itu level terendah sepanjang sejarah. Harusnya kita hancur kan? Semua menteri-menteri pada waktu lapor ke Presiden, ekonomi Indonesia akan hancur. Presiden panik. Saya waktu dipanggil ke istana. Pak Misbakun kalau Presiden panik, supaya manggil saya rupanya ke istana. Kalau susah dia manggil saya untuk menghibur dia, tapi kalau udah senang dia lupa. Saya dipanggil ke istana tuh. Pak Pur, gimana keadaan ekonomi? Loh, Pak, untuk saya pertempuran sudah selesai. Ekonomi tinggal tunggu balik. Karena senjata kita sudah masuk ke sistem perekonomian. Apa tuh? Likuiditas yang besar sudah masuk ke sistem. Jadi tinggal tunggu waktu untuk balik. Loh, Anda kenapa bisa bilang begitu? PMI jatuh ke level yang rendah. Saya bilang nggak usah takut Pak. Ya kalau manajer disurvei pada waktu Anda baru mulai PPKM ya takut. Akibat jatuh seperti itu. Tapi pada waktu uang sudah masuk di sistem, Anda lihat yang biru nih. Ini adalah kredit perbankan mulai berbalik arah dari turun ke sana terus positif, makin lama makin positif. PMI pasti balik Pak. Jadi Bapak nggak usah takut. Jadi setelah Juli, Agustus mulai naik dikit, November waktu naik terus. Begitu dibuka udah positif di atas 50 lagi. Jadi selama kita bisa lihat pertumbuhan kredit yang positif, PMI akan balik lagi ke arah positif. Artinya mereka akan melihat demand akan tumbuh, produksi mereka juga akan naik, mereka akan beli banyak lagi barang. Jadi nggak usah takut tentang itu. Yang penting fondasi ekonominya sudah dibetulin, ke depan harusnya akan membaik. Terus kalau kita lihat next, kecepatan ya. Udah habis waktunya? Udah habis waktunya? Ngelamun ya? Jadi kalau kita lihat ya, oh ya udah betul ya. Domestic demand kita besar. Jadinya misalnya saya salah, global ancur-ancuran, semuanya negatif, nggak apa-apa. Kita pernah lihat tahun 2009 kemarin, kita bisa 4,6%. Itu juga gasnya baru separuh, karena saya terlibat waktu pengambilan kebijakan di sana.
baru separuh gas bisa 4,6. Kalau full gas 5% aja gampang. Saya serius itu. Jadi sekarang domestic demand kita berapa? 60% tambah 30%, itu sekitar 90%. Domestic demand itu by definition adalah konsumsi tambah investasi, hampir 90%. Saya salah, saya hitung aja deh. Di luar ekspor dianggap domestic demand. Ekspor tuh sekitar 20% lah, ini cuma 1 tribulan ya. Sekitar 20% lah kalau 1 tahunan. Jadi masih 80%. Itu lebih tinggi dibanding tahun 2009. Waktu itu ekspor kita hampir 30%. Jadi sekarang lebih 10% lebih sedikit daripada tahun 2009 kemarin. Jadi dengan senjata yang sama, lebih gampang lagi kita untuk tumbuh. Jadi prospek kita cukup baik, apalagi kebijakannya sudah diperbaiki. Terus mungkin langsung aja halaman 11. Jadi kalau kita lihat, saya melihat ekonomi bukan dari data aja, saya survei juga. Setiap bulan kami survei 1.700 kepala keluarga di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung. Surveinya face to face, random sample. Betul saat kita bilang stratified random sampling. Ini sudah teruji 25 tahun, nggak pernah salah. Bahkan sebelum pemilu pun kita udah tahu siapa presidennya. Makanya biasanya kita deketin orang yang pas. Seperti Pak Misbakun gitu. Jadi ini betul-betul kita pakai. Dan sekarang sejak akhir tahun itu ada kenaikan yang signifikan. Yang tadinya di bawah 100 tiba-tiba di atas 100. Memang turun sedikit di bulan Maret, di bulan April naik lagi di 108 yang tengah ya, yang hitam ya. Jadi memang konsumen kita merasakan ada perbaikan di ekonomi. Ini bukan kata saya, jadi kata konsumen, kata masyarakat kita. Jadi fondasi kita seperti itu, next. 17 kali, halaman 17. Kalau kita lihat dari tingkat pendapatan juga sama, Anda lihat yang biru, yang miskin di bawah pendapatannya sampai 1,5 juta, itu naiknya kencang dari bawah terus naik ke atas. Yang lain juga naik. Tapi kita lihat adalah yang bawah sudah merasakan perbaikan ekonomi, artinya keributan-keributan sosial, mungkin politik akan berkurang dengan signifikan. Itu penting karena stabilitas sosial politik amat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Next. Ini juga kita lihat kepercayaan masyarakat pada pemerintah di level 131,8. Level yang amat tinggi nih. IKKP itu yang bawah ya, yang kita pakai yang bawah 115,1, yang atas belum dikalibrasi, yang bawah sudah kita kalibrasi. Pada dasarnya kalau di atas 100 masyarakat senang, di bawah 100 masyarakat nggak suka, di bawah 90 banyak demo, terus kalau di bawah 85 kalau demo rakyat ikut turun, di bawahnya lagi pemerintahnya bisa jatuh. Sekarang levelnya di atas 100, jadi masyarakat masih puas dengan, kalau saya bilang pada presiden sih amat puas dengan kinerja pemerintah sekarang, sampai sekarang. Jadi harusnya gejolak sosial politik akan terkendali, kita bisa membangun dengan baik dan harusnya tadi siklus bisnis yang 10 tahun akan bisa kita capai dengan baik. Dampaknya apa? Untuk pasar saham, Anda yang suka main di saham, ya siap-siap aja jangka panjang gitu, naik berapa kali, kan lumayan ya. Ya Pak Jeffrey ya. Oke, next. Mungkin saya nggak bicara rupiah, hanya next halaman 23. Kondisi perbankan kita amat baik. Ada perlambatan kredit, memang DPK juga sedikit melambat. Cuman kalau Anda lihat di sini ya, DPK melambat. Tapi yang nabung makin kenceng tuh, tumbuh 7% tabungannya. Lihatin yang merah tuh, yang kiri nih, naik terus ke atas. Jadi memang ada kelebihan uang yang ditabung oleh masyarakat kita. Kalau yang besar-besar turun, kenapa? Karena perusahaan ya, belanja biasanya untuk membangun. Jadi ada spending, investasi dan lain-lain yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang lain yang menerima manfaatnya. Jadi ada perbaikan yang real dari ekonomi kita. Jadi saya bukan kata saya ngarang-ngarang aja. Next, 24, kalau kita lihat KAR juga membaik, perbankan masih amat baik, KAR-nya di 26,98, LDR juga masih 87,78, artinya masih ada dana untuk membiayai ekspansi ekonomi. NPL juga turun terus ke 2,17. Kondisi likuiditas juga membaik terus. Jadi kondisi perbankan kita amat baik, nggak ada gonjang-ganjing dalam beberapa setahun ke depan mungkin ya. Artinya apa?
saya bisa tidur dengan tenang karena uang saya nggak akan kepakai untuk nyelamatin bank. Itu kondisi yang kita impikan, Pak. Gaji ada terus, keadaan bagus, uang aman. Ya. Next, di 25, di sini kelihatan sekali tabungan naik kencang walaupun DPK turun, Anda nggak usah takut. Bukan berarti kita anjir, tuh tabungannya naik kencang. Jadi kelihatannya sih perusahaan-perusahaan membangun, uangnya dapat ke gaji-gaji pegawai baru atau seperti apa, mereka menabung. Next, ini saya menunjukkan saja bahwa sempat kan dulu ada pernyataan bahwa orang-orang miskin hidupnya susah. Ini saya bukan orang miskin ya, ini saya lihat orang yang tabungannya di bawah 2 miliar. Kalau kita lihat 2 miliar tuh ya, di situ ada perbaikan pertumbuhan dari tadi jadi di bawah 4, di bawah 5, sekarang sudah balik lagi ke atas 5, di angka terakhir 5,58%. Kalau kita lihat di bawah 100 juta, sekarang tumbuhnya paling tinggi, hampir 7%, dia 6,8%. Dari turun ke bawah, sekarang naik ke atas. Jadi, ini menunjukkan bahwa ya kue ekonomi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang di agak bawah. Artinya apa? Stabilitas sosial akan semakin terjaga. Inline tadi dengan hasil survei yang dilakukan oleh kami ya. Next. Terus apalagi yang bisa dilakukan LPS untuk membantu? Itu kan saya cuma baca data. Ada nggak peran LPS dalam membantu ekonomi? Ya selain doa. Ada. Bapak-bapak mungkin belum sadar ya. Saya punya kebijakan yang disebut tingkat bunga penjaminan. Saya nggak tahu kenapa ada di LPS itu, harusnya nggak boleh. Tapi karena saya di LPS, saya pakai untuk memaksimalkan keuntungan LPS. Artinya uangnya nggak dipakai. Jadi Anda lihat tuh yang hitam, yang merah adalah tingkat bunga penjaminan LPS. Itu menunjukkan di level berapa bunga di bank dijamin LPS. Kalau bunganya di atas bunga LPS, maka uangnya nggak dijamin. Dan sekarang rupanya lumayan kredibel, jadi banyak perbankan ngikut tingkat bunga penjaminan LPS. Waktu saya masuk LPS, saya turunkan dengan cepat, sehingga dia sama dengan tingkat bunga acuan Bank Sentral. Lama di 3,5%. Pada waktu BI naikin bunga kenceng, waktu kita agak nakal. Waktu itu ekonomi baru mulai keluar dari resesi, tumbuhnya baru 2-3%. Nggak cukup kuat untuk menahan bunga yang terlalu tinggi. Jadi kami tidak menaikkan bunga, bukan. Rumusnya bilang gitu, kami menaikkan bunga, kita ikutin aja. Jadi bunga kita nggak naik tuh, yang merah naiknya sedikit sekali. Sekarang di 4,25% ketika BI di 6%. Akibatnya apa? Akibatnya bunga simpanan juga nggak naik. Yang bawah tuh deposito segala macam naiknya sedikit. Akibatnya apa? Cost of capital perbankan juga nggak naik. Artinya apa? Suku bunga pinjaman Pak nggak naik juga. Jadi to some extent sekarang LPS mengendalikan suku bunga di pasar. Yang harusnya nggak boleh Pak. Tapi ini salah Pak Misbakun, kenapa dikasih ke LPS? Nggak apa, kita ikut memakmurkan masyarakat Pak. Artinya apa? Ketika seperti itu, ketika ada gonjang-ganjing, bunga yang rendah telah memberikan ruangan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, masyarakat, untuk tetap beraktivitas dan tumbuh. Ini memberikan ruang napas bagi ekonomi kita untuk tumbuh walaupun gejolak di mana-mana. Itu mungkin peran LPS yang sedikit saya banggakan, walaupun harusnya nggak boleh di LPS. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.